Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wa lul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini menjelang sore, seperti biasa, kita senantiasa berkumpul kembali dalam kajian virtual. Semoga kita di sini semua dapat meningkatkan perbuatan baik kita, pengetahuan kita, dan memperkuat iman kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ustazah Nur Hamidah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kurang lebih hampir 1 bulan ya Ustazah ya, kita off kajian dengan Ustazah Nur Hamidah. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali dengan Ustazah Nur Hamidah. Baik, tema hari ini yang akan kita bahas tentang pencela dan pengumpat. Tafadhol Ustazah, waktu dan tempat dipersilahkan. Jazakillah, Mbak Liva. Saya coba izin buka share screen sendiri ya, Mbak. Iya, silakan Ustazah. Nampak kan? Nampak sekali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi ini sebenarnya pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW secara tersurat ketika selesai sholat Id. Ya, imma Idul Fitri wa imma Idul Adha. Baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha kepada jamaah wanita. Jadi ceritanya kalau teman-teman suka bertanya-tanya dari mana sih asal usulnya kok Lebaran itu silaturahim dengan saling memaafkan, kan begitu. Saya kurang setuju juga kalau mengatakan kan nggak ada Lebaran itu tradisinya maaf-maafan. Kita mah harus maaf-maafan dalam setiap waktu. Eh, eh, kita harus paham dulu kenapa asal usul maaf-maafan. Jangan bilang itu nggak ada dari sunnah Rasulullah SAW. Kita harus lihat dengan mengumpulkan banyak redaksi-redaksi hadis Rasul, kejadian-kejadian di waktu Syawal. Dan kenapa ada tradisi baju baru, ada tradisi jilbab baru, itu juga semuanya ada inspirasi dasarnya dari redaksi Rasulullah SAW. Nanti ketemu nih dengan pengumpat dan pencela. Jadi pertama dalam riwayat hadis Ahmad, Rasulullah SAW menyuruh kepada para wanita baik yang haid, yang nifas, yang istihadah, bahkan yang lagi dipingit. Ya, begitu nanti sholat Id tiba, apakah Idul Fitri ataupun Idul Adha, mereka disuruh berkumpul. Nah, lalu apa perintah Rasulullah kepada Aisyah, kepada Fatimah agar menyampaikan kepada para wanita, ya pada saat mereka berkumpul, siapa yang tidak punya baju, tolong diberikan baju. Siapa yang tidak punya himar, ya jilbab, tolong berikan jilbab. Jadi karena Rasulullah yang nyuruh para wanita berkumpul, nggak peduli dia haid, nifas, bahkan lagi dipingit dan menyuruh berbagi pakaian, inilah yang akhirnya menjadi tradisi yang dilakukan di negeri kita. Hanya bedanya kalau di kita lebih semarak Idul Fitri.
Ya, kalau di Timur Tengah kan Idul Adha. Ya, semua kan karena memang situasi dan kondisi. Ini yang pertama. Kebayang nih teman-teman, begitu akhirnya kan pada berbagi pakaian, berbagi jilbab. Kalau kita kan mungkin berbagi pakaian sholat kan untuk menghadiri sholat Id. Cari yang paling pantas. Dah, begitu mereka udah kumpul di waktu sholat Id dengan pakaian yang terbaik lah menurut mereka. Ternyata hadis yang kedua dalam riwayat Muslim. Yang setelah selesai Rasulullah SAW sholat Id, lalu khutbah, turun dari mimbar, itu para sahabat banyak yang menghampiri Rasul. Ya, berniat untuk menghampiri Rasul. Langsung dicegat sama Rasul. Ayo semuanya pada diam. Jadi para laki-laki gak boleh bergerak dari tempat duduknya. Kenapa? Ya karena Rasulullah uh, ada hal yang ingin dilakukan oleh Rasulullah lebih urgen. Coba bayangkan kalau Rasulullah tidak melarang para laki-laki setelah Rasulullah turun dari mimbar, mereka mengerubuti Rasul, ya udah waktu Rasul habislah untuk para laki-laki. Kan begitu. Kayak kita lah kedatangan kiai, kedatangan ustadz, ya kita kan biasanya perempuan di belakang. Begitu ustadznya selesai ceramah kan biasanya laki-laki pada langsung ngerubutin kan? Perempuan gak kebagian waktu, gak kebagian untuk tanya-tanya. Nah, ternyata Rasulullah langsung mencegat dan menstop para laki-laki. Kamu tetap duduk di tempat. Apa yang ingin dilakukan Rasulullah? Nah, Rasulullah SAW menghampiri ya barisan para wanita yang udah kumpul, baik itu haid, nifas, dengan jilbab-jilbab mereka yang saling berbagi, dengan baju-baju mereka yang saling berbagi. Nah, setelah itu Rasulullah bersabda, ya ma'syara nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, ayo kalian bersedekah. Kenapa kalian bersedekah? Fa ini ra'aitukunna, karena aku kebanyakan melihat kalian masuk ke dalam api neraka. Nah, wanita-wanita yang mendengar sabda Rasul, mereka tidak dengan sudut pandang negatif thinking. Ya Allah, Rasul udah datengin kita, nyuruh kita bersedekah, bilang kita masuk neraka lagi. Nah, ini ternyata mereka nggak sudut pandang negatif thinking, mereka positive thinking. Lalu mereka bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami masuk neraka? Bocorin dong, gitu. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Ya, pertama, taksur nalian. Nih mulut kamu nih suka komen. Nah, kebayang nih, ya kalau saya nih, kebayang, ya Allah, ya gue banget kenapa baru aja kita komen mau kena orang di depan kita lagi sholat kan begitu. Ada orang yang baju lebarannya cakep banget, begitu dia sholat depan kita mau kena jelek. Di komen nggak? Astagfirullahalazim, baju aja dia dibela-belain beli, giliran mau kena aja dia butut kayak begitu. Hah, baru aja kita suka komen. Ya, ada kalanya juga, ya Allah, Rasul bilang penyebab dosa kita itu karena kita banyak komen yang ya suka menghina orang lain. Ya Allah, baru banget kita komen. Kan biasa kalau sholat Id infak disebarin kan? Yang infaknya kecil ketuk di komen. Ya, yang infaknya besar juga di komen. Tumben loh, infaknya gede. Ya, bisa jadi kan akhir jadi saling menghina kan. Ya lu baru tahu gue baik. Ya kemana aja. Nah, akhirnya apa ketika Rasulullah mengingatkan, kalian tuh kenapa harus bersedekah? Karena sedekah itu menggugurkan dosa. Dan apa dosa kalian? Nih kalian tuh banyak komen, taksurnalian. Yang komentar kalian itu suka mencela orang lain. Ya kebayang akhirnya. Ya Allah, ya akhirnya bisa jadi begitu selesai Rasulullah mendatangi para wanita, akhirnya kan mereka saling minta maaf. Maafin ya tadi ngomongnya nggak enak, maafin ya. Nah, ini tradisi yang pertama. Jadi saya membayangkan bagaimana situasi dan kondisi ketika Rasulullah bersabda seperti itu, ya, ketika sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, Rasulullah selalu mengingatkan karena banyak sekali nih kita suka komen yang akhirnya membuat kita jadi gugur pahalanya. Baru dosa pertama. Terus kenapa? Kok akhirnya silaturahim dengan orang tua, sungkem dengan orang tua, istri sungkem dengan suami? Karena Rasulullah mengingatkan saat Idul Fitri dan Idul Adha itu. Dosa yang kedua apa? Takfurnal ashir. Ya kamu nggak mensyukuri suami. Dikasih banyak, nggak berasa. Dikasih dikit,
kurang, kan gitu kan? Apa terbalik ya, dikasih dikit gak berasa, dikasih banyak kurang. Akhirnya apa? Kita kan langsung ngebayangin, ya Allah, ya kayaknya banyak banget dosa kita, diingatkan sama Rasul. Nah, begitu momen ketemu semua di saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, akhirnya mereka ingat dengan dosa-dosa mereka, lalu mereka saling memaafkan. Jadi saya banyak mengilustrasikan situasi dan kondisi dengan hadis-hadis yang terjadi ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha menjadi inspirasi para ulama kita ya agar momen ketemu ya bahkan yang wanita lagi dipingit juga harus ketemu ya dan diingatkan sama dosa mereka akhirnya silaturahim ba'da syawal silaturahim ba'da sholat Id ya itu akhirnya saling maaf-maafan ya saling sungkem ke istri ke suami anak ke orang tua karena dua dosa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Nah hari ini kita mencoba dosa yang pertama yang taksurnal li'an banyak komen yang identik mencela kira-kira gambarannya seperti apa saja karena ini yang menjadi dosanya ya para wanita. Mari ya kita lihat yang berikutnya. Nah, kita harus tahu dulu bedanya antara pengumpat dengan pencela itu seperti apa sih? Ayat yang menjelaskan langsung dua kata mengumpat dan mencela, itulah surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi beda antara al-humazah dengan al-lumazah. Bedanya di mana? Nah, kalau ini kan hak dulu, ya hamas dengan lames. Jadi kalau orang Betawi ya bilangnya, mulut lo lemes banget. Ini dari sini nih, ya lumazah dari ya mulut lo lemes banget dari sini. Jadi banyak sekali memang inspirasi dari kosakata Al-Quran untuk mengingatkan hal-hal yang perlu kita waspadai. Kalau al-humazah, wailul likulli humazah. Jadi al-humazah itu mengumpat. Apa itu mengumpat? Para ulama menjelaskan humazah itu adalah mengumpat yang bisa jadi orang lain gak denger. Yang kita uh, komentari itu nggak denger. Kenapa? Karena kita ngomentarinnya di dalam hati. Bahasa kita ngedumel ya. Yang ngedumelnya di dalam hati. Ya bahkan bisa jadi melakukannya di belakang orangnya. Ya jadi apakah di dalam hati ataupun orang lain itu orang yang bersangkutan itu nggak dengar, jadi nggak secara langsung, ya itu berarti al-humazah. Aktivitas al-humazah di dalam ayat-ayat Al-Quran itu dilakukan oleh setan. Nanti kita lihat ayatnya. Beda dengan yang mulutnya lemes tadi. Nah, yang mulutnya lemes berarti dia memang mencelaknya zohir terang-terangan di depan orangnya. Nah, itu yang disebut dengan pencela. Nah, semuanya perbuatan negatif, hanya bedanya ya, di diam-diam atau terang-terangan. Nah, al-lumazah biasanya dipakai oleh orang-orang munafik atau orang kafir yang momennya mereka SMS seneng melihat orang beriman itu susah melihat orang beriman itu ya senang. Nah, ya jadi komentar-komentar mereka pasti komentar-komentar negatif. Jadi kita tuh hati-hati. Kadang sebuah peristiwa apakah menjadi baik atau tidak baik berita tersebut kan tergantung sudut pandang. Kalau orang yang sudut pandangnya positive thinking, dia akan menyebarkan beritanya yang baik-baik, padahal peristiwanya sama. Tapi orang yang punya sudut pandang negatif, ya dia akan menyebarkan berita yang negatif, kan gitu. Nah ini yang perlu dikhawatirkan. Ayo, jangan sampai kita yang bukan setan tapi udah kayak kesetanan, kita bukan orang munafik, naudzubillah min zalik, apalagi orang kafir, ya naudzubillah min zalik, tapi perilaku kita ya kayak orang kafir. Ya,
Sebab itulah sampai Rasulullah mengingatkan, ayo momen di sholat Id itu kan lagi ngumpul semua. Apakah Idul Fitri atau Idul Adha? Ayo waspadalah, waspadalah, waspadalah. Nah, perilaku lemes, nah perilaku lemes tuh, itu adalah perilaku orang munafik. Yang semua melihat perbuatan orang beriman, pasti gak ada yang benar persepsi mereka. Nah, ini menggunakan kata al-lamas. Alladzina yalmizuna. Nah, ya orang-orang munafik ini, karena surat At-Taubah itu kan kenapa tidak boleh membaca basmalah di awal surat Al-Baro'ah, surat At-Taubah, karena dari awal ya Allah nggak mau dikait-kaitkan, Allah nggak mau disandingkan dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan orang-orang munafik. Dari mulai ayat pertama itu kan perilaku-perilaku orang munafik yang banyak sekali. Sampai di ayat ke-58, juga ayat ke-79, ya itu pun juga ya perilaku orang munafik. Semuanya dengan al-lamas. Ya, mereka orang-orang munafik itu ya akan mencela terang-terangan. Bukan karena orang beriman itu melakukan kesalahan. Enggak. Ya, apa yang dicela ketika orang beriman itu as-sadaqat, lagi bersedekah di komen. Ya Allah, Allah aja yang nggak melihat ya sejauh mana besar nominalnya, yang Allah lihat adalah sejauh mana kamu keikhlasan dan juga berbondong-bondong untuk mengejar ya, pahala yang banyak ya dari Allah. Hanya Allah melipat gandakan. Kalau kamu ngasih kecil ya 700 kali lipatnya dari nominal yang kecil. Kalau kamu ngasih yang besar ya 700 kali lipatnya dari nominal yang besar. Nah, Allah aja seperti itu. Bahkan pahala 700 kali lipat itu akan gugur hanya gara-gara apa? Ya, kamu menyakiti Allah dengan tidak ikhlas atau kamu menyakiti manusia ya dengan mengungkit-ungkit atau kamu menyakiti. Jadi selama kamu ikhlas, mau itu kecil, mau itu apalagi besar, kamu tidak mengungkit-ungkit, tidak menyakiti, Allah itu selalu mempersiapkan 700 kali lipat dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Nah, orang-orang munafik ya sukanya komen kalau ada orang-orang beriman yang sedekah. Sedekah kecil di komen, sedekah banyak juga di komen. Tumben lo baik, ya kan begitu. Wah, artinya apa? Hati-hati yang suka komentar ketika seseorang itu bersedekah, berarti itu ciri orang munafik. Ya juga ya semua sama ayat 58 maupun ayat 79, 79 maupun 58 semuanya ya berkaitan dengan masalah as-sadaqah, yang sedekah. Nah, kemudian kalau al-humazah ya hamas itulah perilakunya setan. Setan itu menggoda dan mampu mengusir Ibunda Hawa dengan Nabi Adam itu tidak pernah datang secara fisik, orang udah diusir. Tapi kekuatannya itu kan dengan kekuatan waswas. Alladzina yuwaswisu fi sudurinas. Setan itu menggoda manusia dengan bisikan as-sudur di dalam hati. Maka ketika Nabi Adam masih di surga, Ibunda Hawa masih di surga, sedangkan iblis udah keluar dari surga, dia mudah untuk menggoda Nabi Adam. Kenapa? Karena telepati. Fawaswasa lahuma syaiton. Ya, setan membisikkan. Nah, setan ketika membisikkan manusia, ya ada kalanya memang sesuatu yang sifatnya godaan dari jarak jauh. Dan Allah menyuruh kita berlindung dari setan tidak hanya dari bisikannya, juga dari kehadirannya. Jadi dua hal yang dilakukan oleh setan, menggoda manusia. Dan kita diminta untuk berdoa dengan dua hal ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Pertama dari apa? Dari bisikan. Nah itu, jadi yang suka apa ya
eh, mengumpat dengan hati, ya mengomentari seseorang di dalam hati, itulah perilakunya setan. Karena hamaz, perilaku ini hanya dijadikan oleh Allah kerjaannya setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan juga ya Allah, berikanlah aku perlindungan dari kehadirannya. Itu. Saya tadi dapat pertanyaan yang menjadi pencerahan lah buat kita. Jadi setiap statement atau pertanyaan kita hadapinya dengan sudut pandang positif dulu. Karena kalau udah sudut pandang negatif, ya kadang kita suka langsung ngejas yang nggak bener ya. Yaitu ketika saya tadi ditanya, Ustazah, kan nggak ada di Al-Quran itu berdoa dengan memanggil ya Rob, ya Allah. Ya, ada nggak? Nggak ada. Adanya kan kalau redaksi Al-Quran itu berdoa Allahumma. Tapi kalau memanggil Allah nggak ada ya Rob. Ya Allah nggak ada, langsung Robbi. Nggak ada ya Robnya kan? Langsung Robbi. Robbana. Jadi nggak ada kata ya-nya. Wahai, wahai. Karena kata wahai itu di dalam Al-Quran adalah antara Allah dengan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru. Nah, itu ya itu. Terus saya bilang betul, dalam hati saya maksud loh kan begitu kan. Maksudnya apa gitu kan. Iya betul, teori di dalam Al-Quran ketika kalimat lafaz doa itu tidak menggunakan kata ya. Ya, langsung Robbi, langsung Rabbana. Kalau dia memanggil Allah ya langsung Allahumma. Iya, jadi kan ketika dia sudah mulai statement, jadi kan berarti kita berdoa nggak usah pakai ya Allah, ya Rahman, ya Rabbana. Kan kita nambahin ya. Padahal Al-Quran tidak mencantumkan kalimat ya. Nah, saya bilang teori Al-Quran, temuan-temuan yang ada di Al-Quran memang betul, nggak pakai ya. Tapi kalau temuan yang ada di Al-Quran, jangan langsung kita menjadikan hukum. Kecuali kita lihat dulu bagaimana Rasulullah mempraktekannya. Kan gitu. Teori Anda benar. Ya, kalimat ya itu hanya untuk manusia. Tapi ketika berdoa, seseorang mengatakan ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin. Itu dari mana dasarnya? Dari hadis Nabi. Ya Rasulullah itu kalau berdoa gimana? Ya Rabbana lakal hamdu. Kan gitu. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Pakai iya. Jadi teori Al-Quran, ya itulah teori Al-Quran. Tapi kalau untuk menetapkan hukum, harus dari Al-Quran dan praktek Rasulullah SAW. Sehingga statement Al-Quran itu tidak pakai iya ketika berdoa kepada Allah, betul. Tapi apakah berdoa tidak boleh pakai ya? Arhamar Rahimin, iya. Allah, ya tidak begitu. Karena Rasulullah kan mengajarkannya. Anda menolak kalau berdoa pakai ya Allah, ya Rahman, ya Rob. Menolak itu berarti Anda ingkar sunnah. Kan gitu. Nah jadi hati-hati antara teori Al-Quran dengan praktek harian. Ini sekedar intermezzo aja ya agar teman-teman benar-benar jangan sampai ada hal-hal yang berbeda langsung ya kita mengumpat ya kan kok gitu sih enggak. Biasakanlah hati kita lapang, hati kita jernih, sudut pandang kita positif. Niscaya praktek-praktek yang ada di masyarakat kita tidak langsung menyalahkan. Kayak tadi, ya kan di Saudi, ya emang di Mesir begitu Ustazah kalau Lebaran itu tradisi pakai baju baru, tradisi maaf-maafan. Lebaran itu ada dua, Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Idul Adha. Nah, kalau di Indonesia
fasilitas untuk berkumpul, memaafkan, itu difasilitasi oleh negara di Idul Fitri karena cutinya lebih panjang. Tapi kalau Saudi, cuti panjangnya di mana? Di Idul Adha. Jadi memang lebih rame momen ngumpulnya Idul Adha karena dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu kan hari tasyrik. Nah, aktivitas kan yang orang Mekah, orang Madinah nggak boleh ya melakukan hal-hal yang lain kan itu hari tasyrik. Nah, makanya mereka cuti 1 minggu itu di Idul Adha, momen lah mereka. Nah, kalau kita kan cutinya jadi Idul Fitri. Dan hadisnya Rasulullah SAW yang tadi riwayat Ahmad ataupun riwayat Muslim itu imma Idul Fitri wa imma Idul Adha. Baik Idul Fitri wa Idul Adha. Jadi biasainlah kita jangan langsung ngumpat ya, tidak suka dengan hal-hal yang berbeda. Sampai saya diajarkan sama guru saya, kalau sesuatu yang sudah berbeda dari zaman dulu, dari para ulama, kamu jangan seperti tutup botol yang menghalanginya. Sampai kapanpun perbedaan itu pasti ada. Tapi jadilah kita orang yang mengantarkan kenapa terjadi perbedaan, lalu bersikap bijaklah ketika masing-masing sudah mengetahui dasar pijakan berbeda itu. Ya sekarang Anda mau ngasih bajunya baru atau tidak, ya itu kan kembali kepada pilihan. Tapi Rasulullah menyuruh para sahabiat berbagi pakaian. Itu udah hal yang tidak bisa dinafikan. Nah, cuman kan kita kasihan ya kalau setiap lebaran ngasihnya BBQ barang bekas berkualitas, kasihan. Makanya momennya ya kita kan para tajirat, para tajir. Ya udah momennya akhirnya apa? Ya berbagi mukena baru, jilbab baru, baju baru, yaitu untuk lebih membahagiakan. Nah, jadi hati-hati yang suka komen, yang suka ngudumel sesuatu yang berbeda ya di depan matanya. Nah, itu kalau al-humazah perilakunya setan. Kalau al-lumazah perilakunya orang munafik. Nah, sekarang ya dua hal ini itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam beberapa periwayatan. Pertama ya dari hadis Bukhari ya mencela orang beriman, mencela orang muslim itu fasik. Ya, jadi mencela aja itu disebut dengan fasik. Tetap sih sebut muslim tapi ya mukmin naqis, mukmin yang kurang apa? Kurang jaga mulutnya kan gitu. Bisa bangkrut nanti dia di akhirat. Atau ya hadis riwayat Ahmad, Rasulullah yang mengingatkan, please janganlah suka nyakiti ya orang lain, jangan suka mencela, jangan suka ya cari-cari aib. Ya, wah, investigasi terakurat dan terpercaya. Ya, itu nanti ya bisa menyakiti saudara kita. Kemudian jangan juga akhirnya membeberkannya ya di dalam rumah-rumah kita. Ya kenapa? Karena ini jatuhnya kan nanti jadi gibah, ya kan? Ya gibah itu ya ketika sudah digunjingkan ya seperti halnya ya ini al-lumazah tapi menggunjingnya itu di belakang orangnya atau di depan orangnya. Yang penting yang digunjing adalah sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Padahal itu benar. Kemudian kenapa Rasulullah SAW sampai waspadalah, waspadalah, waspadalah. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Ya karena surat Al-Humazah atau surat Al-Lumazah serem. Ada dosa khusus yang dipersiapkan bagi orang yang suka mengumpat dan orang yang suka mencela. Yaitu satu neraka namanya apa? Ya, kalla la yumbadanna fil hutomah. Satu neraka yang namanya neraka hutomah. Bedanya apa dengan neraka-neraka yang lain? Nah, neraka hutomah ini karena al-humazah dan al-lumazah bisa jadi orangnya nggak sampai nangis karena dia bertahan
Ya dia nggak babak belur. Ya, emangnya gue nyakitin lo, luka juga enggak, berdarah-darah juga enggak, segitu sewotnya. Ya memang apa yang kamu cela, apa yang kamu empat ya, itu tidak membuat kita berdarah-darah. Tapi sakitnya di mana? Di sini. Kan gitu kan? Ya, kita masih bisa senyum. Ya karena apa? Karena orang yang diumpat, orang yang dicela, dia akan terlihat sakitnya ya yang di dalam hati. Orang lain tuh nggak bisa lihat karena nancep itu di dalam hati. Kan bahasa kita juga gitu. Nih sakitnya tuh di sini. Nah, neraka hutomah wa ma adraka mal hutomah. Tahukah kamu neraka hutomah itu? Narullahil muqadah, yang apinya, ya, narullah itu apinya langsung dari Allah. Ya, Allah yang menciptakan api dari neraka hutamah itu, allati tattali'u alal afidah. Yang nyalanya api itu sakitnya sampai membakar ke dalam afidah, lubuk hati yang paling dalam. Jadi setimpal. Jangan, lu cemen lu. Ya, babak belur juga enggak, berdarah-darah juga enggak, kayak gitu aja nangis. Tegar dong. Ya, memang celaan kamu tidak menggugurkan sedikit pun kecantikanku, ya kan? Tidak membuat terkoyaknya darahku, lu dagingku, enggak. Tapi celaan kamu, umpatan kamu, ini nancep banget di dalam hati. Orang yang jadi korban itu sakitnya tuh sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Nah, Allah pun juga mempersiapkan neraka bagi mereka yang al-lumazah dan al-humazah. Nerakanya bernama hutomah, yang panasnya nancep sampai ke dada, afidah. Itu sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Ini yang ancaman bagi orang yang al-humazah dan juga al-lumazah. Nah, selain itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadits riwayat Muslim, hati-hati atadruna mal muflis. Tahu nggak sih kamu orang yang bangkrut? Nah, para sahabat menganggap, oh berarti dia kehabisan harta benda. Nah, itu mah materialistis banget. Enggak. Dia nggak punya perak. Enggak. Yang namanya bangkrut adalah satu umatku yang ketika datang di hari kiamat, dia punya pahala sholat, punya pahala puasa. Pokoknya kita mah nggak ada sujung kukunya lah sama sholatnya dia. Kita mah sholat ya begitu deh. Ya, yang penting kan sholat 5 waktu. Iya, tapi kalau dia takumul lail, wah sholat malamnya nggak pernah tinggal. Watasumun nahar, saum sunnahnya nggak pernah tinggal. Nggak kayak kita kuat puasa ya Ramadan. Kenapa? Bareng-bareng lapernya, ya kan? Ya kalau Syawal kan ya Allah, apalagi ya kalau di Indonesia 2 minggu pertama itu halal bihalal keluarga. Ya, minggu ketiga ya komunitas, ya kan RT, masjid, ya minggu keempat mulai itu pengajian kan gitu kan. Belum kelar. Ya, nanti berikutnya ya kayak bulan Zulkaidah, walaupun udah selesai Syawal, Zulkaidah masih ada halal bihalal apa? Ya reoni SD, SMP, SMA kan begitu kan? Jadi gigit jari kapan gue puasa Syawalnya kan gitu kan. Kenapa? Karena puasanya nggak bareng-bareng. Kalau Ramadan mah enak, ya laparnya bareng-bareng. Ya, tapi dia, ya Allah, ya saum sunnahnya luar biasa, puasanya luar biasa, sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Lah, kurang apa dia nanti di surga? Ternyata dia menjadi bangkrut karena mulutnya. Ya, semua karena sebab mulut. Mulutnya suka mencaci maki, mulutnya suka menuduh, ya mulutnya memakan harta orang lain. Semua kan
dari sebab mulut, dosa mulut ini. Akhirnya apa? Korban-korban yang dizalimi dengan lisannya, ya, yang diambil hartanya, haknya, mau tidak mau akan menuntut keadilan. Ya, maafnya yang bersangkutan tidak menggugurkan dosa ya pelaku, tetap maafnya yang bersangkutan kalau yang pelaku belum pernah minta maaf, belum pernah menyelesaikan urusannya. Maafnya mah itu untuk kebaikan korban. Habis mau gimana lagi? Ya kita mau protes, ya dianya kayak begitu. Ya udahlah, maafin aja daripada nyesek kan. Lapang dadanya korban tidak menggugurkan keadilan. Mereka akan diminta pertanggungjawaban. Nah, akhirnya apa? Pertanggungjawabannya sangat memungkinkan ditransfer deh pahala-pahala dari sholatnya, puasanya, zakatnya, ditransfer kepada korban-korban. Kalau ternyata pahalanya udah habis, akhirnya transferan ya dari dosa-dosa korban ya diberikan ditanggung oleh para pelaku-pelaku tersebut. Yang akhirnya dia kehabisan kebaikan, ya tinggal pertanggungjawaban dosa, dilemparkanlah ke dalam api neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang yang dimaksud dengan mencela kayak gimana sih Ustazah? Ya kan, celaan-celaan itu ya kira-kira apa aja? Apakah cuman fisik doang? Enggak. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Hati-hati. Suka atau enggak suka kamu dengan makanan yang sudah dimasak, yang sudah disuguhkan, jangan dicela makanannya. Ih, apaan sih nih? Jijai deh. Ini apaan sih? Nggak ketelan gue nih. Jangan. Ya, karena Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, ya Rasul tidak pernah mencela makanan. Kalau memang mau makan, makan. Kalau dia nggak mau makan, ya dia tidak akan makan, tapi tidak mencela. Ini kan pernah ada satu kasus ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat ke satu kaum disuguhkannya pesta daging apaan? Biawak. Kebayang biawak yang kayak begitu dijadikan daging pesta. Udah ya disuguhkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kan tidak menyentuhnya tapi tidak mencelaknya. Sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini haram?" Tidak. Lalu kenapa kau tidak makan? Rasulullah hanya komentar apa? Tidak terbiasa di lidahku. Tidak terbiasa. Jadi bukan karena nggak suka ya, nggak enak ya, nggak biasa aja makan. Ya kan kadang kita maaf ya, sesuatu yang tidak kita suka jangan langsung jijai deh. Nah itu hati-hati banget, jangan sampai kita mengomentari makanan yang tersakiti adalah orang yang mempersiapkan makanan itu. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka, iya nih ya nggak biasa ya kan. Ya, saya pernah waktu itu almarhumah ya pengasuh anak saya itu orang daerah. Begitu lagi apa laron ya kan ya pas musim laron itu dia kumpulkan pakai ember itu kan laron-laron pada ke ember ya. Nah, udah Air. ya kan. Nah, Iya. laron kan itu apa kata almarhum emak udah meninggal kemarin COVID kan. Dia bilang begini, Neng, ini kalau di kampung emak dibikin peyek. Oh my God. Ya udah bang. Oh, saya bilang, nggak apa-apa emak goreng aja kalau emak suka. Tapi nanti toplesnya jangan jadi satu sama ikan teri. Kan gitu kan. Terus kata dia, emangnya haram? Enggak sih. Ya, cuman kan saya biar bisa bedain mana toples laron, mana toples peyek teri kan gitu kan. Jadi ya gak ketelan lah kita. Laron itu kan awal mulanya sebelum punya sayap apaan? Ayo, laron itu kan begitu udah punya sayap. Ya, sebelum ini kan bermetamorfosa. Sebelum punya sayap apaan? Ayo, mana nih teman-teman nih? Di Hong Kong kagak ada kali laron ya? Ya Ustazah. Rayap. Iya, rayap. Ya rayap yang di kayu-kayu itu tuh. Ya kan?
Ya kan yang rayap kan ada yang rayap kayu, ada rayap tanah kan? Ya itu kan rayap yang kayak ulet kan, dia tidak punya mata, tidak punya telinga. Ya artinya apa? Apakah ada dalil yang mengharamkan? Enggak, itu kan serangga. Serangga itu halal kan gitu kan. Artinya bukan berarti halal ini ya harus dicari-cari, ya enggak juga lah gitu kan. Nah itu kita berusaha untuk tidak menghalalkan apa yang diharamkan dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya kalau memang suka silahkan, tapi kalau memang kita nggak suka, ini nggak terbiasa ya di lidah saya, gitu kan. Nah, walaupun dalam hati, ya kan nggak sanggup aku makan peyek larong kan gitu. Walaupun kan enak, gurih, lebih gurih dari teri kan gitu kan, nggak keteladan ya kan. Nah ini di depannya ya silakan ya nggak apa-apa gitu kan. Ya alhamdulillah juga sih akhirnya nggak jadi. Udahlah dibuang aja dah, ntar nggak mak makan sendiri lagi. Terus apalagi yang tidak boleh kita saling mencela atau saling mengumpat? Ya ketika perbedaan pendapat. Saya tuh belajar banget Mbak Liva dan teman-teman. Kan disertasi penelitian saya kan tafsirnya orang tasawuf. Ya Allah, ini otak saya tuh susah banget awalnya itu untuk menangkap. Karena kan saya terbiasa itu tafsir hitam putih ya, dengan bil maksur, ayat dengan hadis, ayat dengan kaul ulama, ya, atau ada lagi kan dengan birro'yi, dengan logika, cocokologi. Nah itu saya nggak pakai. Ternyata ada ulama dalam kategori mufasir pro dan kontra memperbolehkan dengan tafsir isyari. Ya tafsir isyari itu ya dengan isyarat batin. Jadi dia menangkap dengan kejernihan akal, menangkap dengan kejernihan hati apa sih maksud ya dari ayat ini. Nah, tadi awalnya, aduh, nggak gue banget dah kan gitu kan. Jadi saya mau menyelesaikannya itu rada-rada susah banget. Ternyata saya diingatkan ya dengan apa ya, dengan guru-guru saya, dengan teman-teman saya. Ya pokoknya nasihat itu kita anggap guru deh. Ya artinya apa? Kalau sesuatu yang sudah berselisih, berbeda pendapat dari sejak dulu sampai kapanpun itu akan selalu ada. Tinggal kita sebagai generasi berikutnya mencoba untuk mengedepankan. Kenapa mereka berselisih? Pasti semua kan ada alasannya. Nah, alasan-alasan itulah yang kita coba cari, lalu kita eh, bahas ya secara bahas ya dengan objektif, dengan ilmiah, agar nanti pilihan orang-orang mau memilih A, B, C itu dengan pilihan berdasarkan dengan data yang jelas. Oh, nah di situ ternyata Rasulullah SAW juga menyuruh kita, berarti dari sampai kiamat ya, yang namanya perbedaan pendapat itu pasti ada. Tapi komitmen kita setiap perbedaan ya jangan sampai ya ada saling celaan kan gitu. Nah ini dari hadis Imam Muwatta Imam Malik. Ya, kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa ya tidak boleh mencela dengan orang yang berbuka ya saat musafir. Orang yang berbuka juga tidak boleh mencela ya orang yang ya tidak berpuasa. Ya yang berpuasa. Jadi nggak boleh, intinya saling mencela. Nah, kan kadang kita itu, lo nggak ngambil hadiah lo dari Allah lah, kan orang musafir kan boleh nggak puasa, ya kan? Kadang kita suka begitu. Ya, ketika jamak kosor, lah ya lo males aja lo pakai jamak kosor cuma dari Jakarta Bandung, kayak di mungkin kalau di Hong Kong mah iya gitu kali susah ya kan. Dan Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya yang pakai musafir ya tapi masih bisa sholat kok pakai jamak. Lo males aja. Nggak boleh saling mencela, itu pilihan. Ya jangan sampai Allah ini kan hadiah dari Allah, kan sombong orang yang tidak menerima hadiah. Loh, yang namanya pilihan boleh dengan dijamak, boleh yang dengan sholat biasa. Ya itu bagian dari khilafiyah yang sampai akhir zaman akan selalu ada. Yang penting tidak boleh saling mencela. Kemudian
Nah, kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita ya untuk mensegerakan tidur setelah sholat Isya? Selain karakter ini kan dibangun secara bertahap kan selama 1 tahun ya. Ya itu Rasulullah diwajibkan kan sholat malam. Dulu kan sebelum sholat 5 waktu itu ditetapkan, sholat malam itu wajib. Surat Al-Muzammil kan begitu, ayat yang terakhir itu. Pertama apa? Wajibnya sholat malam. 2/3 malam, sepanjang 2/3 malam. Jadi habis begitu matahari tergelincir itu kan udah mulai malam. Itu mulai malam ya 2/3 malam itu Nabi Muhammad dengan para sahabat itu sholat berdiri. 1/3 malam baru tidur. Lama-lama kan teler tuh. Akhirnya dikurangi 1/2 malam. Lama-lama akhirnya dikurang lagi 1/3 malam. Nah, yang berikutnya akhirnya apa? Ya Rasulullah menyuruh untuk ya sunnah saja kan sholat malam, tapi jangan kamu nodai sholat malam dengan masih suka kongko-kongko ya kan setelah sholat Isya. Nah, Rasulullah melarang kami berbincang-bincang. Ya, kenapa? Karena ada kalanya orang yang udah malam kehilangan eh, kesadaran secara secara emosi ya kemudian kan akhirnya saling mencela. Nah, ini yang diingat oleh Rasulullah SAW. Juga semua sahabat ya ashabi kan nujum kata Rasulullah. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Jadi jangan pernah kita mencela sahabat. Bisa jadi kekurangan mereka itu hanya sebagian daripada kelebihan mereka. Itu yang pernah dilakukan ya oleh para sahabat, mengingatkan ini hadis memang hadis periwayatan dari sahabat ya. Karena hadis itu kan ada dari Rasul, dari sahabat, dari tabiin. Nah, ini hadis ini gabungan ya, gabungan antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah pernah berkhutbah, ya nggak boleh kalian saling mencela. Ya, kenapa? Ya akhirnya para sahabat mengingatkan, iya, ya karena ada yang mencela Abu Bakar, ada yang mencela Ali, ada yang mencela Umar. Ya terutama teman-teman hati-hati banget kalau beli buku cerita sahabat ya, terutama di kisahnya Utsman bin Affan ketika terbunuh. Dianggap Utsman itu nepotisme, Utsman itu pilih kasih. Aduh, jangan deh. Atau kisahnya Ali bin Abi Thalib waktu perang Jamal, ya perang antara Ali dengan ibunda Aisyah. Aduh, hati-hati, jangan sampai ya hal-hal yang kita nggak paham latar belakang kenapa terjadi peristiwa itu, lalu kita mengumpat dan menghina. Karena saya pernah waktu saya masih kuliah dulu di Al Azhar, masih belajar kan. Eh, Hati saya nggak nyaman ketika saya dipresentasikan tentang perang Jamal ya antara ibunda Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu kakak kelas ada yang memberikan statement. Coba ya adik-adik lihat, kalau Aisyah istri Rasul saja sudah menumpahkan darah ya begitu banyak ya para sahabat pada saat itu, termasuk Zubair bin Awam meninggal, kan banyak yang meninggal. Lalu ya istri Nabi yang mana yang kita akan jadikan teladan? Dah, ya saya sebagai adik kelas kan junior dan juga belum punya ilmu banyak tuh. Tapi hati saya bergejolak, jangan gitu dong. Ya pasti ada sesuatu di balik peristiwa itu. Ya alhamdulillah waktu itu masih di Mesir ya. Jadinya ilmu itu terbuka karena di sana ada Firaun, di sana ada Nabi Musa kan begitu. Nah, udah saya cari, saya curhat sama dokter ini, dokter ini. Nah, bukan untuk mengadu domba, tapi berikan saya ilmu. Ya, kenapa ada statement seperti ini? Saya sukanya itu kalau di Al-Azhar, dosen-dosen saya, guru-guru saya itu mereka menjelaskannya bukan dengan lisan kayak begini nih, dijelasin. Ya, kalau dijelasin kayak begini kita lupa. Tadi Ustazah ngomong apa ya? Ustazah ngomong apa ya gitu kan. Kalau metode dulu waktu di Al-Azhar, saya nggak begitu. Apa yang kamu ingin tanya? Saya pengen tanya tentang ini. Kenapa begini-begini? Udah langsung dikasih rekomendasi. Datang kamu ke perpustakaan ini, cari buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Udah dari literatur itu. Oh, nah, jadi jangan sampai
siapapun mencela para sahabat. Karena ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Rasul itu seperti bintang. Nah, Rasulullah tuh sampai mengingatkan dulu sebelum terjadi konflik Syiah, Khawarij. Nabi sudah bilang Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, Zubair di surga. Ini sebelum kejadian perang Jamal loh. Ya, Abdurrahman bin Auf juga di surga. Dan itu yang diingatkan oleh para sahabat. Nah, terus juga nih, jangan suka ngomentarin mayat. Iya Allah, meninggalnya cakep banget. Ya kan, kayaknya dia ahlul jannah deh, meninggalnya cakep banget. Giran ada seseorang yang mungkin dia ketabrak kereta hancur. Kan kadang, ya Allah kasihan ya. Padahal waktu hidup baik banget. Meninggalnya tragis banget ya. Sampai hancur kayak begitu. Apakah surga dan neraka seseorang itu dilihat dari utuh, tidak utuhnya mayat? Kan enggak. Teman-teman bisa ingat bagaimana pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ditemukan sama Rasul, kondisi mayatnya gimana? Udah udah coak ya, udah hancur ini. Kenapa? Karena disobek oleh Hindun, diambil jantungnya, dimakan lalu dibuang, dilepeh. Itu berarti kan kondisinya tersayat kayak gitu. Ya, tapi ternyata kan Rasulullah menyolatinya beliau itu kan dengan berkali-kali ya. Nah, kenapa? Karena kita nggak boleh mencela, mengomentari mayat. Ih kasihan amat ya. Ya Allah dia begitu banget ya. Kayaknya kalau yang matinya tidur senyum. Padahal orangnya kayak begitu, tapi matinya kayaknya senyum deh. Itu nggak ngefek. Jadi jangan suka kita mencela mayat. Kemudian jangan memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Tapi kan nggak nyakitin ustazah. Emang dari dulu dia dipanggil gendut. Masa dibilang kurus? Ya kan gitu. Ya gendut sini gendut. Ya emang dia gendut. Jangan. Masa kita bilang kurus berarti bohong dong. Nah, ya Allah yang menyebutkan dalam surat Al-Hujurat. Ya, jangan wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Misalnya apa? Yang kita suka lupa. Ya Allah, pikun banget sih gue. Jangan. Kita suka nggak nyambung. Ya Allah, tuh lalit banget sih gue. Bego banget sih gue. Jangan. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu cela diri kamu. Wala tanabazu bil alqab. Juga jangan kamu panggil dengan panggilan yang tidak disukai. Apalagi soal fisik kan. Ya perempuan mah paling nggak suka. Kayak saya ada di satu grup. Ayo tolong dong teman-teman, berapa nomor bajunya? Ya kan kali-kali nanti kalau kita pengen berbagi, ya kita udah tahu nomor bajunya. Nah, saya cuma bilang, aduh, jangan di grup kalau nanya nomor baju. Perempuan itu paling sense kalau disuruh nyebutin size kan gitu kan. Ya kan gitu. Nah, udah kalau memang mau ngasih japri aja ukurannya. Misalnya biar cocok, nggak usah pakai di grup. Ya saya ya XXL, saya S. Semua juga kepengennya S, ya kan? Ya kan, gitu kan. Tapi kalau dibeliin S, ya Allah, cuman masuk sampai leher doang kan gitu kan. Udah deh. Kalau memang nyebutin size jangan di grup, jangan. Ya, walaupun niatnya kan biar kita tahu, sama-sama tahu. Nanti kalau kita mau berbagi kan kita bisa udah tahu ukurannya. Ya kita tahu banget dah perempuan. Jangan suka ngomongin umur. Ayo didata, ya ulang tahun yang keberapa? Nggak usah nanya kalau orang lagi ulang tahun. Barakallahu fi umrik. Buat ngomong-ngomong umur yang keberapa? Nggak usah ditanya, ya kan? Jadi jangan ditanya kalau ulang tahun itu ulang tahun umur yang keberapa, jangan ditanya ukuran baju. Nah, itu aja kita udah nggak suka dipanggil. Ya lo kayak nenek-nenek. Ya Allah. Saya ngebayangin banget waktu halal bihalal kan. Kan kita kalau halal bihalal ya kalau yang sering ketemu mungkin kita biasa-biasa aja. Tapi kan kalau yang jarang ketemu, yakin deh sehari sebelumnya kita mikir mau pakai baju apa, pakai jilbab apa, nanti brosnya apa, sepatunya apa gitu kan. Kan bisa jadi kayak reuni SD, reuni SMP, kan kita kan udah coba-coba pakai yang terbaik lah, yang bagus.
Tahu-taunya apa begitu pas Rioni? Ya Allah, bajunya sih cakep, cuman nggak pantas banget deh muka lo jadi tua, muka lo jadi tembem. Astagfirullahalazim. Dia udah milih baju itu dia terbaik. Kenapa sih pakai komentarin? Lo jadi item tahu? Ya kalau lo pakai jilbab hitam, ya berarti apa? Lo putihan dikit. Lo pakai jilbab putih, jadi lo kelihatan itemnya. Ih, ya jangan omongin kulit kan gitu. Jangan omongin jadi kelihatan tua gitu kan. Udah, dia tuh 3 hari 3 malam bisa jadi. Udah mikir mau pakai baju apa kan gitu. Nah, jadi tolong. Nah, sekarang korban nih. Sebenarnya korban pada saat dicela apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tadi kan larangan untuk mencela. Nah, sekarang korban. Udah, kalau kita punya tipe orang-orang yang model-model lemes kayak gitu tuh. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad menyarankan untuk udah EGP emang gue pikirin cuekin aja. Dia mau ngomong kayak apapun, walaupun menyayat hati kita, cuekin aja. Kenapa? Karena serius. Ini pernah kejadian waktu zaman Rasulullah SAW. Jadi ada orang yang mencela Abu Bakar. Ya, lalu Abu Bakar cuma diam. Rasulullah ya ada di sampingnya. Lalu dicela yang kedua, Abu Bakar tetap diam. Nah, tetap diam, duduk. Rasulullah pun tetap mendampinginya. Tapi begitu yang kali ketiga, ternyata apa? Abu Bakar marah dengan membantah. Oh, lo jangan gitu dong. Wow. Nah, akhirnya apa? Rasulullah marah dan meninggalkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kok kamu beda banget sikapnya? Kan dipikirnya kadang kita, lo kok diem aja sih? Lo jangan nyerah kan? Kadang kita suka begitu kan? Ternyata Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah kenapa waktu aku dihina, yang pertama kamu mendampingiku, yang kedua mendampingiku, yang ketiga begitu aku membela diri, kok kamu malah pergi? Apa kata Rasulullah? Tahu nggak? Waktu kali yang pertama kamu diam, kali yang kedua kamu diam, sesungguhnya yang mengumpat orang tersebut dan yang membelamu adalah malaikat. Jadi kalau kita dihina, dicela orang, tuh malaikat mau bantuin, oh malaikat bantuin, gitu kan. Malaikat yang mencela. Tapi ketika kamu membalasnya, maka malaikatnya pergi dan setan bersama kamu, maka aku pun meninggalkan kamu. Dan ini yang akhirnya dalam surat Al-Furqan ayat 63 ini tips buat para korban-korban yang punya temen mulutnya lemes-lemes. Udah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi ciri hamba Allah yang Ar-Rahman itu tidak hanya mereka berjalan dengan rendah hati. Kalau ada orang-orang yang menyapanya, menghinanya, mengomentarinya, udah salama. Ya dia ngucapin salama. Ya bukan berarti. Jadi jawabannya assalamualaikum begitu. Bukan. Salam itu kan 3 doa. Karena malaikat ketika kita dihina, kita dicela, malaikat itu sedang mendoakan kita dengan salam. Ya Allah selamatkanlah dia. Warahmatullah, ya Allah sayangilah dia. Wabarakatuh, ya Allah berkahilah dia. Jadi ya EGP emang gue pikirin dengerin aja dia mau ngomong apa kek gitu kan. Berarti apa? Hitung. Ya dia ngumpat 1, dia ngumpat 2, ngumpat 3. Ya kenapa? Nih malaikat lagi balas, malaikat lagi balas, malaikat lagi balas kan gitu. Nah, ini yang menjadi apa ya tips yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW buat kita. Nah, moga-moga ya kita semua dengan ditutupnya surat Ar-Rahman tadi ya, surat Ar-Rahman, surat Al-Furqan, ya itulah yang membedakan antara kita sama orang lain. Karena kita ibadur Rahman, ya akan menunjukkan kasih sayang kita ya dengan pada saat jadi korban pun ya kita nggak akan menggugurkan kebaikan-kebaikan kita ya dan malaikat itu justru akan membantu memberikan kekuatan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kembali Fa. Baik Ustazah, Alhamdulillah jazakillah khair Ustazah atas pemaparan materinya hari ini. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya atau bisa ditulis di kolom chat. Silahkan teman-teman. Biasanya dari petingginya dulu nih yang bertanya nih.
Monggo Bu Imet. Ada Bu Imet? Ada. Oh iya. Bu Imet ingin bertanya? Tapi Bu Imet itu udah dibuka. Kok Iya. hilang? Halo, Nah, iya. kedengeran nggak? Oh iya, kedengaran. Bu Imet. Kedengeran ya. Heeh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ke wahalak. Minal aidin wal faizin taqabbal minna wa minkum. Lupa ngucapin semuanya. Ustazah mau nanya nih, kan ada dua pertanyaan sih. Yang pertama itu tadi Ustazah kan ngomong surat Al-Humazah ya. Kan wailul likulli humazatul lumazah. Habis itu yang keduanya kan celakalah bagi pengumpat dan pencela. Itu yang pertama. Yang kedua tentang orang yang menghitung-hitung harta. Itu hubungannya apa ya gitu loh. Kalau kita lihat ke bawahnya kan itu habis itu kan seakan-akan tuh ngomongin orang yang menghitung harta sampai dia ke kuburan sampai mati gitu loh. Jadi yang pertama itu yang mencela itu cuma ayat pertama aja gitu kalau saya lihat dari ini. Jadi tadi kan Ustazah ngangkat sebagai surat itu gitu. Jadi hubungannya apa ayat pertama dengan yang kedua? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kan ntar lagi kita masuk nih dalam episode cela mencela gitu kan, mau pemilu 2024 tuh. Lagi azan ya. Iya, tapi yang kedua saya nggak paham apa maksudnya masuk babak mencela. Bukan. Maksud saya ini aja bercanda aja. Bukan, kan tahun 2024 biasalah setelah setiap pemilu gitu kan, apalagi sejak ada sosial media dan segala macam. Kadang-kadang kalau kita ngingetin orang, misalnya dia mencela satu partai lah atau kandidat lah gitu loh. Selalu alasannya gini, kan kalau tentang kebaikan kita boleh nyampein gitu loh. Nah, apakah kan memang benar kan ada kan beberapa kondisi yang membuat kita boleh seakan-akan menggibah seseorang untuk kebaikan, untuk pengadilan dan sebagainya. Tapi itu seakan-akan selalu dipakai, excuse itu selalu dipakai dalam saat pemilu gitu. Misalnya dia tuh pengen mendiskreditkan satu orang kandidat yang emang dia nggak suka, tapi dengan alasan seperti itu bahwa lo kalau emang itu buat kebaikan bersama kan boleh diumbar ininya gitu. Menurut Ustazah gimana gitu? Apakah termasuk dalam kategori ini gitu, mencela gitu? Itu sih. Mbak Lipa, saya sambil kumpulin dengerin azan ya. Ya. Sambil mikir nih, pertanyaannya berbobot biasa Bu Imet. Sambil saya ngetik tuh, nyari bocoran jawaban. Maksudnya kumpulin pertanyaannya Bu Mbak Lipa. Ada yang mau nanya lagi? Mbak Lipanya mungkin udah. Maksudnya Ustazah, silakan ibu-ibu bertanya dulu aja, nanti Ustazah ngumpulin dulu sampai azan selesai gitu. Baik teman-teman, bisa ditulis kalau misalnya nggak ini. Nah, ya udah, selesai azannya. Jadi ketika ayat yang pertanyaan pertama dengan surat Al-Humazah ini memang harus lihat secara utuh asbabun nuzul, sebab turunnya. Jadi sebab turunnya Al-Humazah dan Al-Humazah, kalau tadi teman-teman lihat di slide ya, tipe Al-Humazah itu kan adalah tipe orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang mereka asbabun nuzul surat Al-Humazah dan Al-Humazah ini karena memang mencela para sahabat di momen ketika mereka sedang berinfak. Ya, kenapa? Karena yang berinfak ini kan ayat-ayat Makkiyah. Nah, yang berinfak waktu di Mekah, orang-orang
Islam itu kan rata-rata orang-orang miskin. Kan gitu. Ya, lo makan aja susah. Ya, sedangkan orang-orang kafir Quraisy kan alladzi jama'a malau wa adada. Mereka orang kaya. Nah, jadi ini berkaitan dengan asbabun nuzul. Awal mulanya orang-orang munafik itu, orang kafir ya, orang-orang kafir itu ada alamas kepada kaum muslimin ya ketika mereka di posisi yang memang punya banyak harta. Nah, sedangkan orang-orang Islam yang di Arab Mekah itu kan mereka itu orang miskin. Nah, mereka kan menyumbangkan apapun yang mereka punya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dihina. Lo ngapain infak buat makan aja susah lo kan kadang kayak begitu. Nah, ini asbabun nuzulnya. Nah, jadi kaitannya kenapa dengan orang yang menimbun harta ya karena Nyambung ya. iya nyambung. Makanya tadi kan saya kaitkan dengan surat At-Taubah tadi. Iya, tentang apa zakat ya, orang sedekah ya. Nah, dan berkembang berikutnya setelah orang beriman pindah ke Madinah, udah punya kekayaan, tetap aja sampai sekarang ya ada lagi kan objek celaannya beda lagi kan gitu kan. Pakaiannya lah dicela, ini dicela. Ya, jadi awal mulanya kata alamas itu ya ketika orang-orang kafir membandingkan kondisi mereka yang kaya raya dengan orang beriman yang mereka mau-maunya gitu loh, tetap mengorbankan kebutuhan duniawi mereka ya hanya untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Begitu Bu Met. Jadi intinya maksudnya Allah tuh nurun surat ini tuh kayak nyindir kali ya. Kalau kalian tuh ngitung-ngitung harta gitu, kalau ini tuh maksudnya ini mendingan nih udah bersedekah kalian ngitung-ngitung harta sampai kalian masuk ke dalam kubur gitu kali ya. Ustazah, benar ya? Iya, itulah kalau asbabun nuzul kan memang sebuah peristiwa yang terjadi pada saat itu, tapi hikmahnya ya akan berkembang sampai akhir zaman. Okay. Ya, nah, dan sampai mati ya orang yang punya tipe kayak begini ya, sampai mati nggak berubah kan gitu kan. Nah itu akan dipersiapkan oleh Allah neraka al-hutamah. Okay. Nah yang kedua, ini gimana ya dengan 2024 ya dengan kondisi ghibah yang diperbolehkan. Jadi kita harus paham dalam kondisi melakukan segala sesuatu, apakah dengan lisan kita ataukah dengan postingan-postingan kita, Islam itu menyuruh kita kan tidak hanya dengan cerdas secara syariat. Memang betul gibah yang diperbolehkan. Satu, ya jangankan ngomongin politik, dalam hubungan rumah tangga aja itu gibah diperbolehkan ketika seorang istri bercerita ya tentang aib suaminya untuk gugatan hukum kan boleh kan? Iya. Ya untuk mencari keadilan itu boleh. Itu secara syariat. Tapi dalam prakteknya jangan lupa kita pun harus cerdas secara undang-undang yang terikat. Apalagi orang lain. Kalau seorang istri ya curhat misal di status, jangan ya Allah kenapa gue punya suami kayak begini banget, nasib gue begini ya kan, ya apalagi sampai nyebut nama gitu kan, itu kalau sampai di screenshot ya ada di Facebook, ada di WA, yang ada secara undang-undang syariat kena pasal penghinaan, ya kan, apalagi dengan orang lain yang nggak ada hubungan darah, ya ini mah ibaratnya orang-orang yang sumbu pendek, kalau saya mah bilangnya begitu, orang-orang yang sumbu pendek hanya mengedepankan syariat tapi tidak cerdas secara undang-undang, akhirnya apa? Ya mereka akhirnya rugi sendiri ya karena kalau teman-teman lihat dalam undang-undang penghinaan ya pasal penghinaan itu dipenjara 4 tahun, yang kesian amat. Ya anaknya baru lahir sampai dia keluar penjara sampai anaknya mau TK. Ya karena pasal
pencemaran nama baik. Jadi nggak sekedar kan secara syariat ada. Kamu jangan ngomongin sekedar secara syariat. Ya, di Madinah saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dia bisa mengusir orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ada undang-undang yang mengikat. Kita juga begitu. Eh, Pilihan bisa berbeda. Kekurangan dan kelebihan orang bisa jadi umbar, tapi jangan sampai ketika kita ikut-ikutan tidak cerdas ya secara undang-undang ya yang terikat, akhirnya malah ya kita merugi ya masuk ke dalam penjara itu 4 tahun loh, atau denda berapa ya 750 juta apa gitu. Nah itu pasal-pasal kayak begitu tuh harus benar-benar gitu kan. Oh, sehingga saya sering ingetin kalau itu, apalagi soal partai politik ya yang memang saling saling menjatuhkan ya antara suami istri aja. Aduh, bilang jangan kamu tuh nyebut nama ketika curhat di Facebook ya. Sebab kan saya pernah cerita sama teman-teman, nyaris saya itu kena undang-undang pasal pencemaran nama baik kan. Ya, alhamdulillahnya dia ngancem saya dengan pencemaran nama baik. Alhamdulillahnya saya tidak melakukannya itu di medsos ya kan, hanya di grup waktu itu loh yang kasusnya harta anak yatim, harta yatim ya, uang anak yatim ya, yang saya diancam pencemaran nama baik. Kenapa? Karena kita bertiga di grup ya, ada salah satu dari teman saya screenshot ya kan, maksudnya dia screenshot itu ngingetin ya, ayo daripada nanti ya kita datang ke polisi ya bahwa ini ada penggelapan uang. Wah, langsung screenshotnya dia dari saya, ini akan menjadi bukti Anda akan saya adukan ke polisi. Waduh, deg-degan juga saya. Nah, begitu saya coba konfirmasi ke pengacara kan, ternyata apa? Tunggu, saya mau tanya dulu. Itu 3 orang siapa saja di WA? Ketua, sekretaris, sama bendahara. Memang orang inti. Oh, kalau orang inti tidak termasuk ya sebagai pasal pencemaran nama baik. Kalau di grup umum baru. Nah, terus ya saya bilang kalau memang mau ancam balik. Ya kamu ketika memang merasa tidak menggunakan uang tersebut, tapi rekening kamu pegang, internet banking kamu pegang, tapi nilai puluhan juta nggak ada, berarti saya akan ajukan ke polisi, dianggap kamu kehilangan pembobolan rekening. Kayak pembobolan rekening. Begitu saya tawarkan dia, ya udah kalau gitu kita ke polisi dengan delik pembobolan rekening karena nilainya puluhan juta, kok sampai hilang gitu kan. Baru ya, dia akhirnya mengakui. Nah di situ pengalaman banget ya Mbak Liva, Bu Met, hati-hati banget ya. Saya kalau ada yang curhat, gak mau saya di WA. Yang penting apa? Datang sini, ya kan. Alhamdulillah kemarin kita benar bertiga yang memang penanggung jawab, ya bukan di grup umum. Wah, apalagi yang suka curhat di Facebook, di IG saling menghujat. Ya jangan deh. Nah, jadi harus ada cerdas secara undang-undang yang terikat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, postingan kita ya enggak kok nggak posting, kita cuma ngomong di ini. Kalau ada yang rekam gimana? Ya kan? Rekam digital itu kan, jejak digital itu nggak bisa hilang. Nah, yang ketiga Pak, cerdas dong, martabat. Ya, pesta politik cuma 5 tahun sekali. Iya kan? Tapi kalau orang sudah melihat kita mulutnya ember, suka menjelekan ini, menjelekan itu, ya setelah selesai pemilu orang tuh bisa jadi kan nggak mau lagi berinteraksi sama kita kan begitu. Nah, jadi saran saya, walaupun secara ilmiah diperbolehkan untuk menyelesaikan masalah, ya untuk mencari efek jerak, tapi cerdaslah secara syariat dan jagalah martabat. Masih banyak kok cara kita untuk menarik simpatik, memenangkan satu pilihan kita, memenangkan satu partai kita. Banyak jalan menuju Roma, kan begitu kan, mau darat, mau laut. Ya kan? Kalau saya dalam prinsip berpolitik, ya prinsip dalam marketing, ya seperti itu. Ya hati-hati deh. Merasa diri yang paling baik, nanti kalau ternyata Allah buka aib kita gimana? Sekarang ini kan kita dihormati orang lain, disayang sama orang lain. Cuma satu, Allah tutup aib kita.
Coba kalau suatu saat Allah buka aib kita, ada nggak orang yang mau menghormati kita, mendekati kita? Nah, jadi tutuplah aib orang lain agar Allah tutup aib-aib kita. Pendekatannya jangan pendekatan kotor, cari pendekatan yang lebih edukatif. Wallahu alam, begitu Bu Met. Jazakillah khair Ustazah. Ya, hati-hati yang tanda kutip berpolitik. Politiklah yang sehat, cerdas syariat, cerdas undang-undang, cerdas martabat. Betul. Baik, Ustazah, pertanyaan selanjutnya Ustazah saya bacakan. Emang ada? Ada. Oh. Ustazah minta tipsnya gimana agar kita perempuan ngurang-ngurangin deh komentarin orang lain karena walaupun kita udah ngerem nih saat ngumpul-ngumpul ngomongin orang, tapi kadang hati ini otomatis komenin orang lain atau ngomong sendiri dalam hati. Itu gimana tuh Ustazah tipsnya? Kalau untuk al-humazah, ya untuk di dalam hati, ya hati manusia kan raja, berarti ya saya nggak mungkin lah mengotak-ngatik raja yang ada dalam diri masing-masing. Mau nggak mau ya bismillah Allahumma paksakan. Itu kalau yang al-humazah. Yang al-humazah, karena hati ini adalah raja kita, yang mau nggak mau kita lah yang menaklukkan hati kita sendiri. Namun kalau yang al-humazah, yang lemes tadi kan berarti yang terucap ya dengan lisan ataupun yang tertulis dengan postingan. Nah, ini saya mungkin pernah cerita ya pengalaman adik saya. Jadi adik saya itu memberikan sebuah tips yang waktu itu saya berpikir, ya Allah, ya kan killer banget sih ya. Jadi dia cuman melakban mulutnya. Jadi melakban mulutnya kan gitu. Kenapa? Ya karena mata, ya telinga kan ada kalanya kita nggak bisa ya. Ya Allah, butakanlah aku, jangan sampai aku ngelihat, kan nggak mungkin, jangan. Oh ya Allah, budekanlah aku, jangan sampai aku dengar yang baik, kan nggak mungkin. Mata fungsinya adalah melihat, telinga fungsinya mendengar, tapi mulut itu kan masih bisa kita jaga. Nah, orang yang biasa komentar, sama halnya dengan orang yang suka ngemil, kan kadang nggak nyadar aja duduk, ambil, kan gitu kan. Nah, akhirnya apa caranya agar dia tidak menggunakan mulut dengan baik? Karena kalau udah ngomong susah ditarik lagi. Kalau udah makan, ngemil, ketelan, susah untuk dimuntahin lagi. Akhirnya apa? Dia pakai lakban. Ya, kenapa pakai lakban? Ya, karena ketika mau makan, oh iya mulut gue dilakban, kan gitu kan. Ketika mau ngomong, gitu kan. Nah, itu untuk proses latihan. Nah, proses latihan, ya sehari, 2 hari, tergantung. Kalau yang latihannya efeknya cepat itu. Ya, karena saya melihat adik saya berhasil dengan treatment seperti itu. Ya, bagaimana mulut ini ya diberikan, diikat lah. Nah, makanya tuh sumpel mulut lo, gimana cara nyumpel kan gitu kan. Nah, ternyata dia pakai lakban itu. Ya, itu kalau al-humazah. Nah, terus kalau di Facebook segala macem gimana nih? Kan kadang suka postingan-postingan, apalagi kalau rekam digital ya, jejak digital itu kan susah dihapusnya. Aduh, ya berarti mendingan sementara latihan lah ya, apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya kita jauhi dari postingan. Ya kita nggak punya aplikasi lah, IG-nya dihapus dulu, ya tinggalkan dulu, jangan di-download, ya Facebooknya jangan di-download. Karena ya saya suka gitu. Saya bilang maaf ya, mungkin yang pada mau nebeng kan gak gitu, usah aja posting ya di medsos, usah postingnya. Saya bukannya nggak mau posting-posting. Satu, emang saya kagak demen, nggak demen saya posting-posting, kecuali kalau ada kepentingan. Kenapa? Yang kedua, saya bilang, saya orangnya suka merasa nggak nyaman, misalnya kayak Tibon Idul Fitri misalnya gitu kan, itu kan banyak ya
Ya, yang dari masjid, yang dari organisasi, yang dari kampus, dari partai, dari ormas ini, dari kan semuanya pada nyuruh kita untuk pakai itu kan. Saya bilang, saya mendingan nggak semua aja. Kenapa? Karena kalau satu saya iniin nanti ya Ustazah kok yang ini enggak. Ya kayak saya bilang, aduh saya kalau suruh jadi apa ya icon kayaknya Anda bakalan kecewa deh sama saya. Kenapa? Karena saya jarang posting-posting karena belum siap aja. Nah, mungkin kalau yang suka posting-posting sedikit-dikit di WA, wah, gatel kan, suka tanpa sadar. Maaf ya kepencet. Mana mungkin kepencet. Udahlah, memang kalau kamu nggak kuat, udah hapus deh tuh aplikasi WA, hapus aplikasi Facebook, hapus aplikasi IG. Kenapa? Latihan 1 bulan. Setelah itu, kalau udah siap, download lagi. Nggak siap, ya hapus 2 bulan. Nah, ini harus ala bisa karena biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Kadang Mbak Liva kalau di IG suka ini nggak sih, aku juga ada nggak sih kita Dede? Ada ya? ada dong. Ada ya. Aduh maaf ya. Saya udah pertemanan belum sih? Ada Ustazah. Ada ya? Tadi saya like deh. Menyambung pertanyaan yang barusan Ustazah, kalau kita membatasi pertemanan itu gimana saja demi menjauhi hal-hal yang mencela atau mengumpat itu gimana? Batasannya adalah kita tidak boleh pelit kebaikan. Silahkan membatasi kedekatan, tapi kita tidak boleh membatasi kebaikan. Iya. Nah, misalnya apa? Ya mungkin kalau di grup kita pilih-pilih. Ya, kan kayak saya baru tahu tuh, oh ternyata kita di invite grup itu ada yang harus izin dulu kan gitu kan? Itu kadang anak-anak muda tuh. Jadi bisa jadi grup itu kita pilih-pilih. Karena saya jujur, saya pilih-pilih grup WA itu kan. Dia bilang, aduh aku kan gitu. Ini enggak kenapa? Saya nggak siap kalau maaf ya segala campur aduk gitu kan berbagai macam komentar-komentar itu saya nggak siap. Ya. Jadi kalaupun misalnya di grup ya kita nggak aktif, tapi paling tidak ya misalnya kalau kita tahu ya oh dia sedang sakit, oh dia sedang seneng ya kita doakan mungkin dengan japri ya. Artinya membatasi kedekatan boleh, tapi membatasi kebaikan walaupun dengan salam, dengan doa itu tidak boleh. Baik, Ustazah. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya. Bentar, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Bu Ustazah, bagaimana menurut Ustazah bila istri sering bercerita tentang temannya alias curhat ke suami Ustazah? Baik cerita baik atau cerita buruk dan terkadang keluar umpatan terhadap teman tersebut. Apakah termasuk gibah dan apakah suami bila menanggapi suami akan berdosa juga? Gibah atau tidak gibah, pasti namanya gibah. Dosa atau tidak dosa tergantung kita melakukan pengecualian nggak gibah yang diperbolehkan. Yaitu apa? Maksudnya cerita sama suami apa? Sekedar dia tahu, hati-hati. Jatuhnya gibah yang berdosa. Tapi kalau kita bercerita kepada suami tujuannya adalah berdiskusi, kira-kira mencari solusi, ini baiknya gimana ya? Nah, berarti kan untuk objek diskusi. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang mengikat, yaitu apa? Suami nggak boleh ember. Ya, mas, aku mau cerita. Ya kan, kenapa biar gibahnya nggak dosa?
kita harus nyari solusi, kita jadikan ini bahan diskusi ya gitu kan. Itu masa yang Mbak Liva begini ngomongnya, Mbak Met ngomong begini, ya ini yang Mbak Dini ngomong begini, Mbak Endang ngomong begini, ngomong kan gini, misalnya gitu kan. Lah, kalau suami kita kenal sama orang-orang itu, kenal sama suami-suaminya dan mulutnya rada-rada lemes kan gitu kan, hati-hati. Oh gitu. Oh, kirain mereka kayaknya biasa-biasa aja deh. Nah, jangan sampai ada suami kita ya lupa kalau ini adalah bahan diskusi untuk mengambil manfaat, mengambil pelajaran yang harus dirahasiakan. Ya, kalau lupa ya bisa jadi petaka. Ya, ntar aku kenal kok sama suaminya Bu Met. Aku kenal kok sama suaminya Mbak Liva. Ntar ketika aku main golf bareng, ya ceritain main golf lah. Ya, kayak yang di Hongkong kan mainnya golf kan gitu kan. Nah, jadi saat main, gimana sama istri, gimana udah selesai belum? Kira-kira kalau suami-suami yang bersangkutan baru tahu istrinya ada masalah, tapi ngomongnya sama orang lain, kira-kira sampai rumah jadi tambah masalah atau selesai masalah? Jadi kiamat. Kiamat kan gitu. Jadi hati-hati. Ya, jangankan ngomong sama suami, ya ngomong sama ustadz aja, istrinya ustadz atau suami ustadz. Aduh, hati-hati banget. Karena ini saya mengambil pelajaran banget ketika ada seorang jamaah saya bilang begini, Ustazah, saya udah gak percaya lagi sama ustazah. Hah? Saya bilang, kamu gak percaya sama ustazah tapi ngomongnya sama gue gitu loh. Gitu kan. Kenapa? Saya bilang, iya, saya kan maksudnya suaminya tuh dekat sama seorang ustadz. Sampai bersilaturahim lah ke rumahnya. Kan saya pikir istrinya ustadz gitu loh, seorang ustazah. Udah saya ceritalah tentang saya sama suami gitu loh. Ternyata si istrinya ustazah itu ngomong sama ustadznya. Nah, ustadz berpikir ingin memberikan solusi kepada rumah tangga ini. Ngomonglah sama ya jamaahnya, sama si suaminya jamaahnya itu. Nah, suaminya baru tahu kalau dia punya masalah. Ya, walau istrinya punya masalah. Kok ngomongnya sama orang lain, bukan sama dirinya? Benar kata Bu Met, kiamat. Oh, jadi kalau mau gibahnya itu tidak berdosa, ngomong sama suami, diingetin sama suami. Ini untuk pelajaran kita berdua. Tanya dulu sama suami, kuat nggak dengerinnya? Itu dulu. Kalau aku nggak kuat, jadi cari suami-suami yang siap mendengar, bukan mendengarkan. Karena tipe suami saya suka mendengar, tapi tidak mendengarkan. Kenapa? Harus siap istri. Karena kalau saya cerita, wah, aku tadi begini, gini, cerita tentang saya lah, perjalanan saya gini, maksudnya kan sekedar curhat doang. Dia adalah tipe yang suka mendengar, tapi tidak bisa mendengarkan. Nah, kenapa? Kecewa saya kalau bilang, menurut kamu apa? Terus coba tadi aku cerita apa? Coba satu jawabannya. Hah? Tadi ngangguk-ngangguk. Hah? Ceritanya panjang banget. Jadi kagak nangkep gitu kan. Saya bilang awal-awal gitu, kamu sih gimana sih aku cerita panjang lebar, apa berbusa-busa ya kan. Kasih kok komentar, cuman ini aja dia. Ya. Tapi apa? Kagak nyambung. Ternyata ya. Dan satu kalimat yang membuat saya begitu bersyukur atau suami saya gitu. Kan perempuan itu harus mengeluarkan 5.000 kata. Siapa yang kuat dengerin 5.000 kata? 20.000 Ibu. Berapa? 20.000. 20.000 ya? Oh, ya kan. 20.000 kata. Coba kalau bukan aku yang dengerin 20.000 kata, ya bisa kiamat hati kamu kan gitu kan. Jadi udah aku mah cuma dengerin doang, ngedengerin aja kamu udah bersyukur. Jadi begitu. Jadi pilih ya kalau mau curhat sama suami, tanya dulu suaminya kuat nggak? Ya, jangan sampai dia mendengarkan yang akhirnya terbebani dan berusaha untuk mencari solusi. Bismillah nanti aku cari solusi. Ngomong sama suami-suaminya. Wah, bisa kiamat. Jadi begitu, Mbak Liva. Iya. Biasanya begini Ustazah, walaupun habis curhat itu biasanya suka hati kecil itu nyesel. Karena endingnya itu pasti ada sisi dakwahnya suami. Dah lo.
Ini nggak usah cerita kan? Pasti gitu dong. Oh, ini pertanyaan Liva. Oh, bukan. Mewakili Bu Imet. Ini dari HP Bu Imet. Mewakili yang satu perasaan mungkin ini. Tahu lah. Bercanda. Iya, 20.000 kata siapa lagi kalau bukan suami, ya kan? Iya. Kalau nggak beli cermin yang gede. Lanjut saja pertanyaan selanjutnya. Kalau kita sering curhat ke teman, kita ngomongin suami kita itu termasuk apa? Termasuk gibah juga ya Ustazah. Terkadang kan kepingin ngeluarin unek-unek ke teman deket kita. Ceritanya bukan teman ini, suami Ustazah. Cerita suaminya. Gibah itu mau objeknya suami kek, mau objeknya orang tua kek, mau objeknya anak kek, dia tetap jatuhnya gibah ketika membicarakan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak disukai. Sekali lagi, dia menjadi boleh atau tidak boleh, dosa atau tidak berdosa dengan ketentuan. 1, mencari solusi. Jadi kalau mau cerita tentang suami ke orang lain, bisa nggak orang itu memberikan solusi? Kalau dia tidak bisa memberikan solusi, jangan pilih dia ceritanya. Jangan milih cerita sama dia. Nanti malah jadi ember kan gitu. Jadi tujuannya 1, dia bisa memberikan solusi. Jadi pilih-pilih banget. Nah, sebelum kita cerita tentang suami kita, tanya dulu sama orang tersebut. Ya, kamu sanggup nggak mendengarkan? Kenapa? Ada kalanya solusi aku tidak perlu ya kamu tawarkan. Cukup solusinya adalah didengerin. Kan ada perempuan kayak begitu. Cerita, akhirnya saya membedakan. Oh, Anda tuh tidak butuh konsultan. Anda tuh butuhnya konselor. Karena kalau konsultan, beda sama konselor. Karena kalau konselor itu, dia akan memposisikan dirinya seperti kantong kresek, kantong sampah. Jadi kalau kita nggak butuh solusi dari teman, kita cuma butuh didengarkan, berarti teman kita yang siap jadi kantong kresek. Maksudnya apa? Kita udah muntah sama dia gitu kan. Udah lega, nah, gue buang ya. Udah. Nah, cukup cuman melegakan. Berarti dia harus memposisikan sebagai konselor. Nah, sedangkan kalau konsultan nggak bisa jadi konselor. Dia akan mencari, oh Anda salah. Kenapa seperti ini? Karena Anda begini. Wah, kalau orang yang butuhnya konselor dihadapkan dengan konsultan, akhirnya berantem sama konsultannya. Nah, jadi apakah kita boleh atau nggak boleh tergantung. Kita ini butuh solusinya seperti apa. Sehingga carilah orang yang memang pas dengan solusi kita. Jadi begitu, Mbak Liva, pilih-pilih. Kamu siap nggak jadi konselor? Kan kadang ada kalanya kalau konsultan kan harus punya latar belakang hukum. Ya, mau hukum syariat ataupun hukum positif. Kadang teman-teman kita itu butuhnya konselor. Lo siap nggak jadi tong sampah gue? Kenapa? Nih gue mau ngeluarin unek-unek. Jangan cari temen yang siap-siap jadi tong sampah. Begitu malam, ya teman kita itu nggak bisa tidur, makan nggak nyenyak, kan bisa jadi suaminya, kamu kenapa sih? Enggak, kamu kenapa? Aku nggak boleh cerita, aku kasihan banget tapi aku nggak boleh cerita. Coba kalau kata suami, cerita, nggak boleh maksiat sama suami, nggak boleh nutup rahasia. Coba kalau suaminya nyuruh kayak begitu, akhirnya begitu cerita sama suaminya, jangan teman yang tadi kita curhatin tuh, ternyata teman kita nggak kuat. Suaminya disuruh cerita, syukur-syukur suaminya jadi konselor juga. Nah kalau suaminya akhirnya orangnya sok jadi pahlawan, yaudah kamu tenang aja, serahkan urusan sama aku. Aku kenal kok sama suaminya. Ntar aku ajak ngomong suaminya. Oh kira-kira bener kata Bu Met, kiamat. Jadi begitu. Baik, Ustazah atas penjelasannya. Ada lagi teman-teman yang bertanya? Sepertinya sudah selesai. Alhamdulillah. Mbak Liva, ya. Masih. Mau bertanya, tapi kalau di luar topik sedikit boleh Mbak Liva. Silakan Mbak Yeti.
Terima kasih. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya, ini saking tidak tahu mengungkapkannya bagaimana. Saya itu semalam bermimpi bertemu baginda Nabi. Barakallah. Iya, saya tidak tahu mengungkapkannya. Cuma saya merasa selain memperbanyak bersalawat, saya merasa mungkin ada doa-doa khusus yang harus atau bisa kita panjatkan begitu saja. Overwhelmed, terus terang perasaannya sangat gembira ya. Jadi seperti mungkin ada sesuatu yang bisa saya lakukan lebih begitu. Iya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Barakallah. Ketika kita beradaptasi adab dalam mimpi ya, Rasulullah SAW mengingatkan, asdikuhum ahlaman, asdikuhum hadithan. Yang paling jujur mimpinya di antara kalian, dialah yang paling jujur lisannya di antara kalian. Jadi ketika Mbak Yeti, Bismillah ya tabarakallah, itu adalah Rasulullah SAW, berarti hal yang perlu kita siapkan sekarang, jadikanlah posisi sebagai orang yang benar-benar mendapatkan anugerah mimpi yang benar, mimpi yang jujur, dengan kita selalu menjaga kejujuran. Jangan sampai kita mengkhianati kebaikan dengan mimpi yang benar, lalu dikhianati, dinodai dengan adanya lisan-lisan yang tidak jujur di antara kita. Berarti hal yang harus dilakukan tidak sekedar memperbanyak salawat, tidak sekedar memperbanyak doa. Hal yang prinsip yang digarisbawahi dalam Sahih Bukhari itu asdikuhum ahlaman, asdikum hadisan. Berkomitmenlah ya dengan selalu berkata jujur. Dalam keadaan suka atau tidak suka kepada siapapun ya tetap menjaga lisan yang jujur agar ini menjadi anugerah yang berkepanjangan. Satu. Terus yang kedua ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan inspirasi buat kita, tidak hanya sekedar haknya Rasul ditunaikan dengan salawat. Apalagi hak Rasul yang ditunaikan adalah ittiba dengan Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah. Ayo, ketika kita mendapatkan anugerah, mendapatkan pilihan, dalam mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW, berarti kita harus makin gencar. Apa sih yang ingin kita ambil menjadi teladan hidup kita dari keteladan Rasulullah SAW? Contoh kecil, misalnya udah punya anak ya, Mbak Yeti udah punya anak ya? Udah punya anak belum? Contoh kecil nih, contoh kecil. Ketika menyuruh anak makan pakai tangan kanan, jangan lagi bilang, ayo makan pakai tangan kanan, ini tangan manis, enggak. Hadirkan kebersamaan kita dengan Rasulullah. Nah, makan tangan yang disukai sama Rasulullah, yaitu tangan kanan. Ayo, kalau cebok istinja pakai tangan kiri. Tangan yang disukai sama Rasul untuk istinja adalah tangan kiri. Pakai sepatu, ayo pakainya sebelah kanan karena Rasul suka dengan tradisi al-yumna yang mendahulukan tangan kanan. Jadi itulah kira-kira hal-hal kecil, bawalah nama-nama Rasul dalam kehidupan kita dengan keteladanan dari yang ringan-ringan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustazah. Wa iyyakum. Udah jelas Mbak Yeti? Alhamdulillah ya Mbak Lisa, karena kayaknya ada yang ganjil gitu, seperti dapat rezeki tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu, kayaknya ada yang kurang begitu, tapi bahagia sekali. Jazakallah khairan Ustazah. Wa iyyakum. Moga-moga sedikit jawaban saya melengkapi yang kurang, nggak menyempurnakan, melengkapi. Ya, betul. Merinding saya Ustazah dari semalam, terus terang pikirannya itu masih ke bawah-bawah terus. Jazakallah khairan sekali. Wa iyyakum. Baik. Itu mungkin pertanyaan terakhir ya Ustazah. Alhamdulillah. Fasih banget ya.
Jazakillah khair atas ilmunya hari ini Ustazah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam kajian siang hari ini. Mari kita tutup bersama-sama kajian ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu Selasa pekan depan dengan tema yang sangat tajam sekali. Ditunggu tema-tema berikutnya ya saja ya. Oh, saya lagi mikir tajamnya apaan ya belum. Ya barakallah. Oke, pamit dulu mau sholat asar. Baik, silakan Ustaz.